Chapter 1761, Subtris Attraction. Ada sedikit perubahan pada ekspresi Tang Wulin pada saat ini. Dia jelas merasakan aura kerinduan yang kuat dari daerah yang luas di kejauhan. Apa itu tadi? Dia mendongak tanpa sadar dan melihat banyak makhluk abisal bergerak di kejauhan. Mereka menyerbu Tang Wulin yang mirip dengan air limbah yang masuk. Sudut bibir Tang Wulin berkedut sekali. Pohon kehidupan kuno. Oh, pohon kehidupan kuno. Subtri yang kamu bawa benar-benar merepotkan. Sifat makhluk abisal adalah untuk melahap semua kekuatan hidup. Segala bentuk kekuatan hidup adalah makanan yang lezat bagi mereka. Makhluk-makhluk abisal tingkat rendah tidak memiliki kecerdasan apapun tetapi hanya mengandalkan naluri bertahan hidup mereka. Di sisi lain, aura pohon kehidupan kuno adalah sumber dari sebuah pesawat. Itu mulia dan murni yang tak bisa dibandingkan. Bagaimana mungkin makhluk abisal menahan diri saat merasakan aura pohon kehidupan kuno? Mereka tidak sabar menunggu perintah untuk melanjutkan. Bahkan, mereka telah berhenti mengikuti perintah dan sudah menyerang. Sebenarnya, selain melindungi Tang Wulin, pohon kehidupan itu mirip dengan umpan. Ribuan makhluk abisal menyerang mereka dengan liar. Momentum yang mengesankan itu dipenuhi dengan penindasan. Untungnya, Tang Wulin dan Limit Doulos berada di puncak gunung tertinggi. Mereka paling dekat dengan Legiun Abisal. Banyaknya batas Doulos memandang Tang Wulin dengan aneh. Sementara Tang Wulin tidak bisa menahan senyum pahit. Itu bukan salahku. Tapi karena mereka ada di sini, kita sebaiknya merawat mereka. Yali berkata, Wulin, tinggallah dan jaga Life Subtri dan serahkan sisanya pada kami. Jangan tinggalkan tempat ini. Anda tidak diizinkan terlibat dalam pertempuran sebelum bala bantuan ada di sini. Tang Wulin membuka mulutnya dalam upaya untuk membantah. Tetapi dia tahu dia tidak bisa mengalahkan ibu baptisnya. Jadi, dia tetap diam dan tidak menyatakan keberatannya. Dia memanggil tombak naga emasnya dan melemparkan bola cahaya dust gold secara bersamaan. Jika dia tidak diizinkan untuk bertarung, itu seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengirim roh jiwanya. Kan? Sinar dust gold membesar dengan cepat di udara. Hanya butuh beberapa saat sebelum berubah menjadi entitas raksasa lebih dari 100 meter. Sayap naga di punggungnya terbuka lebar. Itu meluncur ke depan dan secara paksa berhenti sendiri di langit sebelum mendarat di tanah. Ini memuntahkan nafas berberat yang langsung menjerat area yang luas. Dimanapun nafas berlalu, makhluk-makhluk abisal berubah menjadi aliran udara abu-abu yang naik ke langit. Di sisi lain, Tang Wulin berdiri di puncak gunung dan memegang tombak naga emas. The Life Subtri sebelum dia mengeluarkan semburan kekuatan hidup yang kuat ke dalam tubuhnya sehingga tombak naga emas Tang Wulin mulai bersinar lebih terang dan lebih menyilaukan. Sebuah pusaran hijau emas juga muncul di langit segera setelah itu. Itu meledak dengan kekuatan menarik yang kuat. Keempat Limit Doulos tidak menyerang secara bersamaan. Kilin Douluo Tongyu tinggal di sisi Tang Wulin untuk melindunginya sementara Roh Kudus Douluo Yali memantau seluruh adegan. Kedua Titan Giant AP Limit Doulos bergabung dengan Overlord Dragon Tang Wulin di medan perang. Di kejauhan, tentara Korps Tentara Utara terkejut ketika melihat Legiun Abisal menyelam ke medan perang sekali lagi setelah jeda sesaat. Mereka segera menemukan bahwa sekutu mereka telah menunjukkan kapasitas yang bahkan lebih mengerikan. Kera raksasa Titan adalah salah satu jiwa bela diri yang paling menakutkan dalam sistem serangan. Selain itu, ada dua Limit Doulos. Itu akan tetap sama bahkan jika Raja Kera raksasa Titan, Erming ada di sini. Teknik pertempuran mereka adalah kontrol gravitasi, tremor, dan smash. Kemampuan sederhana dan langsung ini efektif pada makhluk abisal ini. Bagian abisal baru saja dibuka. Jadi,
Makhluk abisal yang kuat belum muncul. Bagaimana mungkin makhluk abisal peringkat menengah rendah ini tahan terhadap serangan Doulos batas ini? Lolongan tajam sering terdengar datang dari kejauhan. Makhluk-makhluk abisal yang maju ke depan ragu-ragu dan pengecut. Namun, mereka dengan putus asa maju ke depan dengan mata memerah saat merasakan sumber kehidupan subtri kehidupan yang padat. Itu adalah naluri bertahan hidup mereka. Semakin rendah peringkat makhluk abisal, semakin tidak tangguh dalam melawan godaan. Bibir Tang Wulin melengkung membentuk senyum tipis. Dia menyaksikan ketika sejumlah besar kekuatan kehidupan mengalir kepadanya. Dan dia merasa benar-benar luar biasa. Di hadapan Life Subtri, Golden Dragon Spear-nya hanyalah stasiun relay. Kekuatan hidup akan diserap oleh Life Subtri secara alami. Kekuatan hidup tidak harus melewati tubuhnya lagi. Jadi dia tidak perlu khawatir kembung. Sesekali, Life Subtri akan memberikan sejumlah kecil kekuatan hidup kepadanya. Meskipun jumlahnya sangat kecil, itu sangat berharga karena itu adalah kekuatan hidup sebuah pesawat. Jumlahnya kecil, walaupun kualitasnya tinggi. Tang Wulin jelas merasakan peringkat hidupnya naik dengan cepat. Di sisi lain, kekuatan jiwanya naik perlahan tapi ketinggiannya terus-menerus ditentukan dan kuat. Tang Wulin sudah menjadi Hyper Douluo peringkat 98. Sementara peningkatan peringkat 98 ke peringkat 99 adalah yang tercepat untuk limit Douluo. Itu juga yang paling sulit untuk ditembus. Peningkatan setiap peringkat dimulai dari peringkat Hyper Douluo biasanya melibatkan sublimasi. Karenanya, setiap peningkatan untuk Hyper Douluo akan menghasilkan peringkat kehidupan yang berbeda. Terobosan peringkat 98 ke peringkat 99 menghasilkan lompatan kualitatif. Itu adalah proses memisahkan diri dari tubuh fana seseorang. Di zaman kuno, ranah limit Douluo dimaksudkan untuk mempersiapkan tahap akhir terobosan menuju Godhood. Seseorang bisa menjadi dewa. Bayangkan saja betapa pentingnya peringkat ini. Meskipun demikian, proses menyelesaikan perubahan kualitatif dari judul Douluo ke batas Douluo sangat sulit. Sangat sulit bagi seorang guru jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwanya setelah berkultivasi ke peringkat ke-98. Dia perlu memahami langit dan bumi untuk menyublim dan bermetamorfosis sendiri. Itu adalah evolusi yang sulit. Ketinggian itu ilahi dan mempengaruhi setiap orang secara berbeda. Akibatnya, tidak ada yang bisa membimbing guru jiwa lain melalui proses. Pemahaman dan anugerah alami sama pentingnya. Kadang-kadang, seseorang dapat mencapai terobosan dengan sejumlah keberuntungan. All Limit Douluos akan menghabiskan waktu yang sangat lama dalam mengambil langkah terakhir. Di sisi lain, situasi yang terjadi di tubuh Tang Wulin benar-benar berbeda dari limit Douluos lainnya. Dia sudah dalam proses metamorfosis dan sublimasi. Ini mungkin proses yang lambat. Tapi itu benar-benar berbeda dari budidaya Hyper Douluo peringkat 98 biasa. Dengan kata lain, dia memasok sejumlah besar kekuatan kehidupan ke pohon kehidupan kuno. Pada saat yang sama, pohon kehidupan kuno mengembalikan energi kehidupan asal kepadanya sehingga ia dapat menyelesaikan proses metamorfosis dengan kekuatan hidup yang memadai. Bukan tidak mungkin baginya untuk diangkat langsung ke pangkat limit Douluo. Selain itu akan menjadi ketinggian tanpa cacat yang mirip dengan tubuh emas anti bocor Aruheng. Tang Wulin berseru pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Mungkinkah ini yang disebut menuai apa yang belum ditabur orang seperti yang dinyatakan dalam legenda? Namun, perasaan menuai apa yang tidak ditaburkan orang begitu menyenangkan. Apakah dia benar-benar menuai apa yang tidak dia tabur? Tidak. Tentu saja tidak. Dalam hal ini, ia telah berusaha keras untuk membuatnya lebih akurat. Ketinggiannya saat ini harus dianggap sebagai panen berlimpah baginya.
Tentu saja, panen itu tidak mudah diperoleh karena makhluk abisal yang benar-benar kuat dan kelompok pemujaan Roh Kudus belum datang. Suara-suara melolong tajam yang datang dari jauh tumbuh lebih keras. Akhirnya, makhluk abisal tingkat menengah mulai mundur perlahan. Mereka mundur dengan kecepatan yang sangat lambat. Itu jelas bahwa mereka tidak mau meninggalkan aura Life Subtree. Di sisi lain, makhluk abisal berpangkat rendah terus mengisi ke depan dengan ceroboh hanya untuk berakhir sebagai pupuk untuk Subtree kehidupan. Sungguh menyia-nyiakan bahwa daya hidup yang dibawa oleh makhluk abisal berpangkat rendah ini juga rendah. Itu mengandung kekuatan hidup minimal. Bahkan jika itu datang dalam jumlah besar, peringkatnya tidak memadai. Bab 1762, Tepuk Tangan Guntur. Pertempuran itu berlangsung kurang dari setengah jam. Makhluk abisal mundur sekali lagi setelah kehilangan sejumlah besar makhluk peringkat rendah. Selain itu, retret jauh lebih buruk daripada sebelumnya karena mereka harus mundur lebih jauh saat ini. Tampak jelas bahwa mereka takut akan aura Life Subtree. Itu dianggap sebagai serangan balik dari umat manusia. Korps Tentara Utara memberikan tepuk tangan meriah. Tetapi Tanggulin tidak dapat menemukan kegembiraan dalam situasi ini. Tidak ada keraguan bahwa keberadaan Life Subtree telah ditemukan oleh makhluk abisal. Tidak ada kehancuran Subtree kehidupan akan memuaskan mereka. Sulit untuk mengatakan makhluk abisal yang kuat apa yang akan muncul selanjutnya. Untungnya, bala bantuan pertama telah tiba. Sebuah pemandangan mengejutkan berkembang ketika raungan gemuruh terdengar di langit yang jauh. Ada lebih dari 300 pengangkut jiwa berskala besar di langit. Siluet yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Mereka mengerahkan parasut mereka sebelum mendarat di pos terdepan Korps Tentara Utara. Tidak hanya prajurit biasa dan Mesya yang dijatuhkan, tetapi ada banyak perangkat jiwa skala besar canggih juga. Jiwa pengangkut skala besar mampu mengangkut 100 ton persediaan tidak termasuk Mesya. 300 kargo mengangkut lebih dari 30.000 tentara elit, 2 pasukan Mesya, dan sejumlah besar persediaan berharga. Bala bantuan dikirim dari Korps Angkatan Darat Pusat. Korps Angkatan Darat Pusat adalah korps tentara paling kuat di bawah kendali langsung Parlemen Federal. Itu juga korps tentara yang dapat segera dimobilisasi. Setelah mengumpulkan persediaan dan 2 pasukan Mesya elit, bala bantuan pertama dikerahkan sekaligus. Mereka berada di belakang tim Tanggulin hanya dalam beberapa jam. Bahkan, itu adalah waktu respon terpendek yang dicapai oleh Federasi. Terlepas dari perselisihan antara fraksi Dove dan fraksi Hawk di masa lalu, tidak ada yang mengalah ketika mereka dihadapkan dengan masalah besar. Makhluk-makhluk abisal adalah musuh bersama. Untuk kelangsungan hidup benua, Parlemen Federal sangat efisien. Korps Tentara Sentral pantas reputasinya sebagai korps elit di Federasi. Setelah mendarat, mereka segera menyiapkan perlengkapan jiwa mereka dan bertukar informasi dengan Korps Tentara Utara. Mereka memasang peralatan skala besar dengan bimbingan dari Korps Angkatan Darat Utara untuk memperkuat garis pertahanan. Kedua pasukan Mesya tiba di lokasi yang ditentukan dan segera mengatur garis pertahanan awal. Life Subtree dan orang-orang di sekitarnya menarik perhatian Korps Tentara Pusat secara alami. Setelah kebingungan pertukaran informasi dengan Korps Angkatan Darat Utara, perwira terkemuka dari Korps Angkatan Darat Pusat pergi ke puncak gunung ditemani oleh Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Utara Guo Zhenfeng. Dia berkunjung ke Tanggulin dan seluruh limit Doulos. Pengunjung itu adalah seorang perwira militer muda yang tampaknya berusia 30 tahun. Dia sudah menjadi jenderal besar meskipun masih muda. Tidak diragukan lagi, dia akan menjadi bintang yang naik pangkat di militer. Namun, dia memiliki pandangan keheranan di matanya begitu dia melihat Tanggulin yang bahkan lebih muda darinya. Bagaimanapun,
Dia datang dengan tergesa-gesa untuk memberi mereka salam militer. Saya Komandan Unit Ketiga Korps Angkatan Darat Pusat, Zhao Lifeng. Dan saya senang bertemu Yang Mulia. Tang Wulin tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu sopan, Komandan Zhao. Terima kasih sudah bergegas. Bala bantuan yang tersisa akan segera tiba." Zhao Lifeng mengangguk dan melirik Life Sub-3 tidak jauh dari mereka. Kilatan keheranan memenuhi matanya sekaligus. Bukan hanya dia. Guo Zhenfeng juga merasakan bahwa Life Sub-3 mengandung kekuatan hidup yang luar biasa. Kekuatan hidup yang seperti solid sangat bermanfaat bagi tuan jiwa seperti mereka. Keduanya berjemur dalam kekuatan hidup yang padat dan merasakan kelelahan mereka berkurang secara substansial. Perasaan itu benar-benar luar biasa. Mereka berharap bisa tinggal di sini selamanya. Tang Wulin tersenyum. Dia melambaikan tangan kanannya sekali dan melemparkan dua sinar-sinar hijau emas ke dua jenderal. Mereka segera merasakan sensasi nyaman yang membuat pori-pori mereka membesar. Terutama untuk Guo Zhenfeng. Perasaan itu bahkan lebih jelas setelah melewati pertempuran mengerikan sebelumnya. Roh Kudus Douluo telah merawat tubuhnya. Saat ini, kekuatan kehidupan di depannya menenangkan kekuatan asalnya. Dia adalah orang yang diremajakan pada saat ini. Dia dipenuhi energi. Itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk terlibat dalam pertempuran lain segera. Apa ini? Guo Zhenfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tang Wulin tersenyum dan berkata, "Ini adalah proyeksi pohon kehidupan kuno Akademi Shrek kami. Sebenarnya, makhluk abisal meluncurkan serangan kedua sebelumnya karena aura yang dipancarkan dari Life Sub-3. Makhluk abisal senang melahap semua bentuk kekuatan hidup. Kekuatan hidup dari pohon kehidupan kuno adalah peringkat planar. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa itu mewakili benua Douluo kami. Kehadirannya di sini adalah untuk memberi umpan pada makhluk-makhluk abisal. Karena itu, saya akan membutuhkan bantuan Anda selanjutnya. Kemudian, ketika Anda mengatur garis pertahanan, fokuslah pada perlindungan lokasi ini. Kita akan bisa menyelamatkan lebih banyak tentara dengan kehadiran Life Sub-3 dan memperkuat garis pertahanan pada saat bersamaan." Zhao Lifeng berbicara dengan sangat serius. "Tentu, saya akan segera membuat pengaturan. Ini penting. Terima kasih atas dukungan Anda, Yang Mulia." Dia terkejut luar biasa setelah mengalami efek Life Sub-3 secara langsung. Dia juga seorang judul Douluo. Pada pangkatnya, ia merindukan kekuatan hidup. Dia hanya bisa meningkatkan basis budidayanya setelah memperoleh sublimasi tubuhnya. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan besar tanpa tubuh yang kuat? Dia jelas tahu bahwa berkultivasi di sisi Life Sub-3 untuk waktu yang lama tidak hanya akan meningkatkan basis kultivasinya dengan cepat, bahkan mungkin bisa memperpanjang masa hidupnya. Itu memang harta langka di dunia ini. Shrek Academy pantas mendapatkan reputasinya sebagai akademi nomor 1 di benua. Zhao Lifeng telah memutuskan untuk membina hubungan dekat dengan Akademi Shrek. Dia mengenali orang-orang sebelum dia, terutama Tang Wulin. Dia tahu bahwa Tang Wulin adalah orang yang mengalahkan Guru Pagoda Roh Pagoda dengan satu serangan. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang berpengalaman seperti Qiangu Dongfeng tidak tahan serangan tunggal dari Tang Wulin. Tang Wulin masih muda, jadi dia pasti akan menjadi pemimpin di dunia penguasa jiwa masa depan. Selain itu, ia memiliki Douluo Roh Kudus di sisinya. Batasan apapun pengaruh Douluo atas medan perang tidak akan melampaui Roh Kudus Douluo. Sisa limit Douluo sibuk terlibat dalam pertempuran dan membunuh musuh yang merupakan masalah sepele. Di sisi lain, Roh Kudus Douluo menyelamatkan nyawa ribuan orang. Dia benar-benar dianggap sebagai personil inti di medan perang. Memang akan sangat sulit untuk mati di hadapannya.
Dia telah belajar dari Guo Zhenfeng bahwa Shrek Academy dan Tang Sekte telah mengirim 5 doulos besar. Jika itu bukan kedatangan mereka yang tepat waktu, garis pertahanan sebelumnya akan dilanggar. Namun, itu masih cukup rapuh meskipun diperkuat oleh bala bantuan pertama. Untuk menjaga garis pertahanan akan tergantung pada beberapa orang sebelum dia sampai batas tertentu. Secara alami, dia perlu memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Kedua jenderal itu tidak mau pergi. Mereka tertarik oleh Life Sub-3 juga. Aliran udara abu-abu di udara telah sepenuhnya diserap sekarang. Tang Wulin dengan jelas merasakan melalui Sub-3 kehidupan bahwa pohon kehidupan kuno merindukan lebih banyak. Kekuatan kehidupan sebelumnya luar biasa. Meskipun lebih rendah dari kekuatan kehidupan tingkat tinggi yang sesungguhnya. Hanya makhluk abisal yang lebih kuat yang bisa memasok kekuatan hidup yang lebih hebat. Tang Wulin juga membutuhkannya. Tang Wulin hanya bisa menunggu kemunculan makhluk abisal yang lebih kuat. Dia tidak berani mengambil risiko sekarang. Mungkin makhluk-makhluk abisal tingkat atas belum meninggalkan lorong. Tetapi kelompok-kelompok besar Roh Kudus sedang mengarahkan pandangan mereka yang tamak kepadanya. Raja yang tidak dikenal dari Sekte Roh Kudus adalah pusat kekuatan yang paling menakutkan dari semuanya. Hierarki kultus Roh Kudus terdiri dari 1 raja, 2 kaisar, dan 4 raja surgawi. Kedua kaisar sudah menjadi kekuatan besar kuasi dewa. Lalu bagaimana dengan raja? Mungkin raja sangat dekat dengan alam ketuhanan. Pada saat yang sama, raja juga orang yang paling misterius di dalam Roh Kudus. Bab 1763, menghapus langit dan menutupi matahari. Tujuan Shrek dan Tang Sekte untuk datang kali ini bukan hanya untuk bertarung melawan makhluk abisal, tetapi juga untuk membalas dendam dari kultus Roh Kudus juga. Pagoda roh adalah kaki tangannya. Tetapi Roh Kudus adalah pelaku sesungguhnya. Banyak jiwa yang sudah meninggal di surga dari Shrek Academy dan Tang Sekte hanya bisa ditenangkan dengan membunuh mereka semua. Menilai dari situasi saat ini, pesawat abisal masih berhati-hati. Tidak diragukan lagi. Mereka menghargai kesempatan itu. Mengetahui bahwa Tang Wulin ada di sini, Sekte Roh Kudus tidak segera melancarkan serangan. Mereka menunggu lebih banyak pembangkit tenaga abisal muncul. Sisi yang mewakili umat manusia juga menunggu. Tetapi untuk kedatangan bala bantuan lebih banyak, Tang Wulin melakukan beberapa panggilan dengan komunikator jiwanya untuk melaporkan situasi tersebut. Saat ini, Korps Angkatan Laut Nordsea telah tiba di ruang maritim terdekat. Mereka butuh 1 hari lagi untuk tiba di Lautan Utara. Korps Angkatan Darat Issea dekat di belakang dan akan tiba dalam waktu sekitar 2 hari. Mereka kemudian akan mengunci ruang maritim. Selain itu, mereka akan menyerang pesawat abisal dari laut. Tentara Dewa Laut hanya bisa tiba dalam 5 hari karena mereka jauh di daerah selatan. Mereka telah kembali ke stasiun mereka ketika perang dibatalkan. Sementara itu, sejumlah kekuatan besar Angkatan Darat Dewa Laut telah mengikuti Korps Tentara Pusat. Mereka akan berangkat terlebih dahulu dan perjalanan akan membawa mereka 3 hari lagi. Korps Tentara Selatan, Korps Tentara Barat, dan Korps Tentara Barat Laut akan membutuhkan waktu lebih lama untuk tiba. Lagi pula, tidak ada yang bisa mereka lakukan mengingat lokasi geografis mereka. Tentara seluruh benua dikerahkan. Markas besar telah mengirimkan perintah untuk menghentikan makhluk abisal di Tule dengan segala cara. Ketenangan berlangsung sekitar 1 hari. Legiun Abisal melancarkan operasi lain tepat ketika Korps Angkatan Laut Nordsea tiba di Laut Utara sementara Korps Angkatan Darat Pusat mengangkut 30.000 tentara elit melalui udara. Di kejauhan, suara-suara menderu yang dalam sepertinya mengubah langit kelabu. Bukan berarti langit berubah warna, tetapi sejumlah besar makhluk terbang abisal menutupi seluruh langit.
seperti awan gelap yang menutupi langit dan menutupi matahari. Di tanah, lebih banyak makhluk abisal muncul, termasuk makhluk yang ukurannya sangat besar. Ada spesies makhluk abisal di bagian depan yang bahkan Tang Wulin belum pernah lihat sebelumnya ketika dia berada di tentara Dewa Darah. Mereka tampak seperti kumbang, tetapi ukurannya berkali-kali lebih besar. Diameter tubuhnya lebih dari 100 meter. Itu memiliki 12 tebal kaki yang kuat. Meskipun ukurannya sangat besar, gerakannya cukup cepat. Ada total 30 hingga 40 makhluk seperti itu. Makhluk yang berbeda sedang duduk di masing-masing punggung kumbang raksasa. Beberapa dari mereka adalah manusia. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah pembangkit tenaga Roh Kudus. Dalam memimpin, seorang wanita berdiri dengan angkuh di belakang kumbang raksasa. Dia memiliki sosok yang menawan dan tubuhnya diselimuti sisik hitam. Sepasang matanya yang menggoda bisa dilihat dari balik topengnya. Aura penindasnya yang kuat melengkungkan udara di depannya. Di setiap sisinya berdiri manusia. Orang di sebelah kirinya adalah Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa yang berusaha membunuh Tang Wulin beberapa kali. Dia adalah kekuatan besar kuasi dewa. Di sisi lain, orang di sebelah kanannya menyebabkan orang-orang dari Shrek terbakar amarah saat melihatnya. Tengkorak hijau besar mengelilingi tubuhnya. Dia memiliki wajah yang mengerikan. Matanya berkedip-kedip dengan sinar hijau. Dia hanya sosok kurus dan mungil. Dia tidak lain adalah Kaisar Hantu. Salah satu dari dua Kaisar Roh Kudus. Mirip dengan Haluosa. Dia juga adalah pembangkit tenaga listrik kuasi peringkat dewa. Tang Wulin berdiri di puncak gunung dan menatap banyak pembangkit tenaga di kejauhan. Segera, dia mengenali pemimpin itu dengan sekali pandang. Di masa lalu, dia bertemu orang ini di lorong abisal. Menurut Douluo Herles, orang ini adalah Raja Hitam. Raja dari tingkat ke-9 dari 108 tingkat pesawat abisal. Hanya para pemimpin dari 10 tingkat pertama yang dapat diberikan gelar sebagai pembangkit tenaga listrik yang memiliki peringkat raja. Apa pentingnya pangkat raja? Itu menandakan bahwa entitas-entitas ini juga memiliki peringkat kuasi dewa. Tang Wulin jelas merasakan aura Raja Hitam jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tahu bahwa Raja Hitam tidak berhasil melepaskan semua kemampuannya sebelumnya karena penindasan dari sirkuit jiwa di lorong abisal. Saat ini, dia dalam kondisi puncaknya. Dia tidak hanya kuat secara individual, tetapi pemerintahan klan Permaisuri Hitam juga sangat kuat di pesawat abisal. Saat ini, siluet beberapa Empress Hitam bisa samar-samar terlihat di Legiun Abisal. Pasukan abisal tidak maju dengan cepat. Tetapi Tang Wulin merasa sedikit khawatir melihat mereka. Raja Hitam sudah keluar dari lorong abisal dalam waktu singkat. Apa yang akan terjadi kemudian? Kapan Abisal Sage King muncul? Tang Wulin tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawan Abisal Sage King. Bahkan ketika Tang Wulin dan Gu Yuena bergandengan tangan untuk bertarung melawan Raja Sage di masa lalu, mereka hanya bertarung melawan tangan Raja Sage. Jika bukan penindasan seluruh pesawat abisal saat itu, mereka akan mati di medan perang. Sekte Roh Kudus membuka bagian abisal baru kali ini. Jelas bahwa rencana itu sudah lama dibuat oleh seluruh pesawat abisal. Sulit untuk mendapatkan penghitungan visual dari pusat kekuatan peringkat abisal pesawat. Sama seperti bagaimana manusia melakukan segala yang mereka bisa untuk menghentikan pesawat abisal. Pesawat abisal pada gilirannya berusaha untuk menyusup ke benua sebelum bala bantuan manusia dapat menopang garis pertahanan yang telah mereka langgar sebelumnya. Tang Wulin sendirian dengan tombak naga emasnya. Jika pasukan abisal bisa menyebar ke pedalaman, itu pasti akan membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi orang-orang. Mereka memiliki kurang dari 70.000 personel bersenjata untuk melawan pasukan abisal.
Selain itu, ada 5 batas Doulos dan korps tentara Nordsea yang ditempatkan di perairan terbuka. Mereka tidak yakin apakah mereka mampu menahan pasukan Abyssal atau tidak. Bagaimanapun, mereka harus menolaknya bahkan jika mereka harus mati. Tanggulin berdiri di depan Life Sub-3 dengan 4 limit Doulos besar di kedua sisinya. Korps Tentara Utara dan Tentara Korps Tentara Pusat sudah siap. Perang hebat bisa terjadi kapan saja. Tanggulin. Suara aneh terdengar dari kejauhan. Itu terdengar seperti suara seorang wanita tetapi itu terdengar canggung. Tanggulin tertegun sejenak. Dengan bimbingan energi, ia menemukan sumber suara. Justru Raja Hitam. Meskipun mereka terpisah ribuan meter, itu tidak menghentikan mereka untuk saling bertemu. The Black Monarch memiliki mata yang dalam mirip dengan 2 vortisitas hitam yang bisa melahap semangat seseorang. Dia memandang Tanggulin dengan tatapan terbakar. Menyerah sekarang dan bergabunglah dengan kami. Raja Sage telah berjanji untuk memberikan salah satu dari 3 level pertama jurang maut kepada Anda. Dia akan menjadikanmu salah satu pusat kekuatan terkuat di jurang maut dan bahkan penuntut jurang maut. Saat dia berbicara, tatapannya mengarah ke tombak naga emas di tangan Tanggulin. Dia memiliki pandangan ketakutan yang dalam di pandangannya. Raja-raja Abyssal ini tidak bisa melupakan bagaimana Tanggulin telah menggunakan tombak naga emasnya untuk membunuh 3 Raja Abyssal di masa lalu. Mereka adalah 3 pemimpin besar mereka. Akibatnya, 3 dari 108 tingkat jurang runtuh dan mengacaukan asal. Ini adalah pertama kalinya ini terjadi sejak pesawat Abyssal terbentuk. Akibatnya, Abyssal Sage King tidak luput dari upaya untuk membalas. Dia bersumpah untuk membunuh Tanggulin. Di sisi lain, kegagalan masa lalu mereka menjadikan Tanggulin sebagai guru jiwa yang tangguh seperti sekarang ini. Dia sekarang adalah pembangkit tenaga listrik yang lengkap. 3 tingkat pertama dari jurang adalah jaksa dari jurang. Tidak ada keraguan bahwa jabatan jaksa cocok dengan Tanggulin karena dia memiliki tombak naga emas. Raja Hitam terus berbicara. Kita pasti akan dapat membangun alam ilahi setelah melahap benua Douluo untuk menjadi satu-satunya alam ilahi. Kami memiliki potensi untuk tumbuh pesat di kosmos yang luas. Di masa depan, melahap pesawat lain akan memungkinkan kita untuk tumbuh secara eksponensial. Akhirnya, kita akan melahap seluruh kosmos dan mengubah kosmos menjadi milik kita. Ini adalah tujuan perkasa Raja Sage. Jika Anda bersedia bergabung dengan kami dan menjadi salah satu dari kami, maka bersama-sama kami akan menjadi saksi keberhasilan kami dalam mencapai tujuan yang hebat itu. Bab 1764, Moral Pasukan Sudah Tinggi. Dia fasih dengan bahasa manusia sekarang. Bahkan, dia terdengar bersemangat menjelang akhir. Senyum dingin muncul di wajah Tanggulin. Bahkan ada sentuhan jijik di bibirnya. Kau sudah selesai. Suaranya tidak nyaring, tapi itu cukup menggema di seluruh adegan. The Black Monarch berkata, "Itu saja. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Jika Anda tidak menjadi salah satu dari kami, maka Anda adalah musuh kami." Tanggulin berkata dengan tenang, "Omong kosong. Ayolah." Dia tidak tertarik berkomunikasi dengan makhluk-makhluk Abyssal ini. Dia tidak akan dapat membeli waktu dengan berbicara dengan mereka. Dalam sekejap, aura tempur surga dan bumi yang kuat, yang pernah menanamkan rasa takut pada ayah dan anak-anak klan Qiangu, meledak keluar dari tubuhnya. Aura yang tinggi itu memperlambat ritme makhluk Abyssal yang maju yang berjarak ribuan meter. Tanggulin mengangkat tombak naga emas tinggi dan matanya dipenuhi dengan keinginan bertarung yang dominan. Ada banyak makhluk Abyssal yang kuat dan kekuatan dari Roh Kudus Cult juga. Terus, kami akan bertarung. Merasakan peperangan yang gelisah dari Tanggulin.
Pusat-pusat kekuatan dari seluruh Korps Tentara Utara dan Korps Tentara Sentral memberikan tepuk tangan meraung. Mereka dipengaruhi oleh kemauan bertarung yang tak tertandingi. Meskipun Tang Wulin sendirian, ia menggunakan sombongnya untuk menekan dan menghentikan seluruh pasukan Abyssal pada saat itu. Adegan itu cukup untuk membuat gusar pasukan yang siap bertempur. Secara khusus, Korps Tentara Utara telah mengalami pertempuran besar dengan Legiun Abyssal sebelumnya. Para prajurit dari Korps Tentara Utara ini memiliki permusuhan ekstrim terhadap pesawat Abyssal. Mereka ingin terlibat dalam pertempuran dengan pesawat Abyssal sehingga mereka bisa membalas teman-teman mereka yang jatuh. Bagi mereka, kelompok 5 kelompok kekuatan Tang Wulin adalah penyelamat mereka yang sebenarnya. Mereka adalah inspirasi bagi moral pasukan. Ayo, ayolah, ayolah. Puluhan ribu tentara meneriakkan ungkapan Tang Wulin sebelumnya dengan semangat. Tang Wulin merasakan darahnya mendidih saat melihat ini. Orang-orang ini adalah tentara militer federal. Mereka adalah organisasi militer paling kuat di seluruh planet Douluo. Tidak heran militer bisa menjadikan fraksi Hawk penguasa seluruh parlemen. Meskipun tidak pergi berperang untuk waktu yang lama, Federasi masih memastikan bahwa tentaranya terlatih dengan baik. Mereka hidup sesuai dengan reputasi mereka sebagai tentara yang paling kuat di dunia. Dengan demikian, mereka memiliki kepercayaan diri untuk menyerang bintang Luo dan Do Spirit Continents. Saat ini, moral pasukan tinggi. Apa yang bisa lebih penting daripada dipersatukan sebagai satu? Mereka akan memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan di medan perang hanya dengan menjadi seperti itu. The Black Monarch menatap dingin ke Tang Wulin. Dia tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia mengayunkan tangannya ke depan dengan tiba-tiba. Seketika, pasukan Abyssal di belakangnya menyerang maju seperti segerombolan lebah yang langsung menuju ke garis pertahanan utara. Di langit, Legiun Udara Abyssal yang tak terhitung jumlahnya dibebankan ke depan juga. Kelelawar 4 cakar dan 6 cakar berada di garis depan pertempuran. Mereka yang tercepat, dan mereka terbang dalam formasi busur. Di belakang mereka, ada banyak makhluk terbang Abyssal. Termasuk sejumlah besar makhluk yang Tang Wulin belum pernah lihat sebelumnya ketika dia berada di tentara Dewa Darah. Kumbang raksasa itu benar-benar terbang. Mereka dipimpin oleh Raja Hitam dan 2 Kaisar Roh Kudus. Beberapa kumbang raksasa terbang menuju puncak gunung tempat Tang Wulin berdiri. Sangat jelas bahwa Life Sub Tree adalah target mereka. Ribuan sinar cahaya meledak seketika mirip dengan mekarnya bunga segar. Sinar cahaya diarahkan ke Legiun Abyssal. Legiun Udara Abyssal adalah yang pertama diledakkan. Dibandingkan dengan Korps Tentara Utara sebelumnya, senjata jiwa yang dibawa oleh Korps Angkatan Darat Pusat lebih maju setidaknya oleh 1 generasi. Jiwa balok mampu mengunci target otomatis. Selanjutnya, tidak perlu untuk tembakan kedua. Kelelawar 4 cakar dan 6 cakar mungkin cepat. Tetapi mereka tidak pernah bisa berlari lebih cepat dari kecepatan cahaya. Sejumlah besar balok mengunci target mereka dan mengubah banyak Legiun Udara Abyssal menjadi kabut abu-abu. Tang Wulin mengangkat tombak naga emas di tangannya. Dia mulai melahap energi Abyssal. Di sisi lain, pusaran hitam besar muncul dari punggung Raja Hitam saat ini. Demikian pula, pusaran hitam menarik energi Abyssal seperti apa yang dilakukan Tang Wulin. Kekuatan hisap dari kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama sehingga energi Abyssal dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian dihisap oleh Tang Wulin ke Life Sub Tree sementara bagian lainnya dihisap oleh Raja Hitam untuk dilepaskan kembali ke pesawat Abyssal. Kamu harus mati. Suara sedingin es Raja Hitam terdengar di telinga Tang Wulin. Saat suara itu terdengar, Tang Wulin merasakan semburan tekanan besar yang menghunjam wajahnya. Awas! Yuanen Zentian yang berada di sisinya mengecam tinju ke udara.
Ledakan keras terdengar. Siluet hitam muncul 100 meter jauhnya. Justru Raja Hitam. Dari 5 limit Douluos besar, hanya Yuanen Zentian yang mencapai peringkat Dewa Semu. Di sisi lain, tabrakan sesaat membuat ekspresi kuasi dewa ini sedikit berubah. Aura Black Monarch dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Melahap. Saat mereka saling bertabrakan, dia merasakan kekuatan jiwanya diserap oleh lawan untuk digunakan sendiri. Karena itu, Yuanen Zentian dianggap sebagai pecundang selama tabrakan sebelumnya. Dia sangat kuat. Tidak heran Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Hantu adalah sahabat karibnya. Kedua siluet diam-diam muncul di sisi Raja Hitam saat ini. 3 dewa kuasi besar, Raja Hitam, Raja Dunia Bawah, Kaisar Hantu berkumpul bersama. Meskipun sisi Tanggulin terdiri dari 5 orang, mereka masih merasakan tekanan tanpa batas ketika mereka berhadapan dengan 3 dewa kuasi. Itu berbeda dari masa lalu. Mereka bisa lari jika tidak bisa bertarung. Saat ini, mereka tidak dapat melarikan diri kecuali situasinya di luar harapan. Kegagalan mereka akan menandakan bahwa umat manusia telah kalah. Itu berarti bahwa pasukan Abisal akan menyerbu ke kedalaman benua. Pertempuran itu berlangsung lancar. Kualitas Legiun Abisal kali ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak ada yang tahu siapa pemenang atau pecundang di medan perang. Meskipun demikian, itu akan ditentukan oleh kinerja umat manusia. Pekik, pekik, pekik. Jeritan mengerikan terdengar. Bahkan 5 kelompok besar limit Douluo peringkat di sisi Tanggulin merasa pusing setelah mendengarnya. Lingkungan sekitar sepertinya merupakan zona berhantu. Tengkorak raksasa muncul di mana-mana dan meludahkan api hijau mengerikan ke arah mereka. Di masa lalu, bencana besar yang menimpa kota Shrek dikoordinasikan oleh Kaisar Hantu. Dia mampu melawan Atlas Douluo. Jadi, jelas betapa kuatnya dia. Ketika dia mulai melepaskan kekuatannya, rasanya seolah-olah gunung mayat dan lautan darah dilepaskan pada mereka. Siluet Kaisar Underworld melintas sekali, dan dia menghilang ke dalam api hijau yang mengerikan. Bola cahaya hitam muncul di atas kepala Raja Hitam. Itu memiliki pelek ringan das gold dengan pusat gelap dalam mirip dengan pusaran. Kekuatan hisap yang kuat meledak. Itu tidak ditujukan pada Tanggulin atau yang lainnya. Sebaliknya, itu ditujukan pada kekuatan hidup dari subtri kehidupan. Sementara itu, nyanyian merdu dari mantra suci terdengar. Cahaya murni dan suci berkembang dari Roh Kudus Douluo Yali. Efek tangisan hantu dan lolongan serigala dari sebelumnya menghilang sama sekali dalam sekejap. Sinar putih susu lembut membentuk layar cahaya untuk menangkis semua api hijau yang mengerikan. Itu seperti menuangkan minyak panas ke salju. Segera setelah api hijau mengerikan itu bersentuhan dengan layar cahaya suci, api langsung padam. 1 set baju perang putih murni muncul di tubuh Roh Kudus Douluo. Dia mengenakan armor perang 4 kata. Holy Mrs. Cloud Nether. Armor perang 4 kata disesuaikan oleh Tanggulin, khusus untuk Yali. Namun, namanya diberikan oleh Yali sendiri. Tidak ada yang membenci Kaisar Hantu lebih dari dia. Karena dialah yang menyebabkan kematian kekasihnya. Aura yang padat dan kudus yang diperkuat oleh armor pertarungan 4 kata miliknya mencegah serangan Raja Hitam dan Kaisar Hantu secara bersamaan. Yali mungkin bukan dewa kuasi, tapi dia lebih efektif daripada dewa kuasi dalam pertarungan melawan Roh Kudus. Secara alami, kekudusan menang atas kejahatan. Keterampilan jiwa pemulihan yang murni dianggap sebagai serangan yang paling menakutkan bagi tuan jiwa jahat. Justru kehadirannya yang mengejutkan Kaisar Dunia Bawah tetapi menyelamatkan Wulin di masa lalu. Chapter 1765, Yali's Power. Tanggulin juga bergerak pada saat yang tepat. Dia maju selangkah,
Matanya terfokus secara dramatis sementara cahaya dari tombak naga emas berubah menjadi emas murni. Dia dengan cepat mendorongnya ke arah Raja Hitam di depannya. The Black Monarch memiliki ekspresi serius. Meskipun Tang Wulin tidak diperkuat oleh arai besar darah dewa kali ini, dia jelas bisa merasakan bahwa pria di hadapannya jauh lebih menakutkan. Bukan saja dia lebih kuat dari sebelumnya. Lebih penting lagi, tombak di tangannya bahkan lebih menakutkan. Siluet Black Monarch bergeser antara ilusi dan kenyataan. Dia mengayunkan tangan kanannya dan mengarahkan jari-jarinya ke tombak naga emas. Sisik yang hitam pekat menutupi lengannya dan memberikan tangannya cakar yang tajam secara instan. Dentang. Ada suara yang tajam ketika tombak naga emas memukulnya. Skala hitam di tangannya berubah putih dan jatuh. Kaisar Hitam mendengus dingin. Dia telah membatasi Devor Golden Dragon Spear ke area sekecil mungkin. Tapi itu masih sensasi yang sangat tidak nyaman baginya. Dia menginjak kakinya di lantai dan menyulap pusaran hitam raksasa di tanah. Dia merobek celah pada pelindung yang dibuat oleh Yali. Cahaya hitam mengambil bentuk tentakel besar yang tak terhitung jumlahnya yang mencapai Tang Wulin. Tanaman merambat biru besar membentang dari tubuh Tang Wulin dengan suara melolong dan terjalin dengan tentakel hitam. Tanaman merambat dan tentakel saling menarik dan menarik. Sudut bibir Black Monarch meringkuk menjadi sinis. Kekuatan melahap yang mengerikan meledak dari tentakel kegelapannya. Tang Wulin segera merasa bahwa esensinya sangat cepat dimakan dan ditarik oleh Raja Hitam termasuk kekuatan jiwanya dan energi hidupnya. Di antara kekuatan-kekuatan besar jajaran monarki di jurang, Raja Hitam terkenal karena kemampuannya untuk melahap. Ini juga alasan mengapa dia dikirim oleh Raja Sage Abyssal pertama untuk berurusan dengan Tang Wulin. Di hadapannya, tidak mudah bagi Tang Wulin untuk melahap energi Abyssal. Saat itu, cemoohan Raja Hitam langsung membeku. Ini karena sinar listrik 7 warna telah muncul pada Blue Silver Emperor Venus ketika dia mulai melahap kekuatan Tang Wulin. Ketika sinar listrik ditarik dan dimakan oleh Raja Hitam, dia berteriak kesakitan. Dia dengan cepat jatuh kembali sementara seluruh tubuhnya diikat oleh sinar. Itu semua terjadi dalam momen yang paling singkat. Bahkan Kaisar Hantu belum memahami apa yang terjadi. Raja Hitam sudah kewalahan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Tang Wulin terus-menerus terlibat dalam penyempurnaan surgawi yang melelahkan untuk jangka waktu yang begitu lama? Dia telah menelan banyak petir bencana selama proses tersebut. Serangan petir yang ditransformasikan oleh malapetaka unsur adalah murka pesawat. Itu adalah bentuk kekuatan planar paling murni di benua Douluo. Dipenuhi dengan serangan petir yang merusak dan meledak. Itu juga musuh terbesar semua kejahatan. Selain itu, ada juga penambahan Thundercelap Netherfin yang melepaskan pencahayaan yang sangat kuat dan mematikan juga. Akibatnya, alih-alih melahap kekuatan Tang Wulin, Raja Hitam dipadamkan. Sementara mereka terlibat dalam pertempuran mereka, sisa kelompok ditempati juga. Roh Kudus Douluo Yali terganggu setelah melepaskan perisai pelindung. Ini karena pembentukan manusia di medan perang utama akan segera hancur. Ya, kombinasi 70.000 tentara dan penambahan banyak senjata jiwa kelas atas akan hancur satu saat setelah kontak awal. Alasannya sederhana. Ada terlalu banyak pusat kekuatan di pasukan lawan. Selain dari Raja Hitam, Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Hantu, sisa pejuang yang mengendarai puluhan kumbang hitam raksasa semuanya juga merupakan pembangkit tenaga listrik. Mayoritas adalah pembangkit tenaga dari Roh Kudus Chul. Master jiwa jahat sangat terampil dalam pembantaian massal. Mereka meluncurkan serangan mendadak mereka pada manusia sekaligus dengan menyelam ke medan perang dari arah yang berbeda. Kumbang raksasa tidak dibuat untuk menyerang, tetapi mereka sangat tahan lama.
Mereka begitu keras sehingga ledakan dari amunisi jiwa tetap peringkat 6 hanya menghentikan mereka sejenak. Makhluk abisal ini dikenal sebagai Guardian Longhorn Beetles. Mereka adalah makhluk dengan pertahanan terkuat dari semua makhluk abisal dan hidup di tingkat ke-10 jurang setelah klan permaisuri hitam. Kemampuan ofensif The Guardian Longhorn Beetles tidak mengesankan. Tetapi mereka bisa terbang dengan cepat dan daya tahan mereka luar biasa. Akibatnya, mereka selalu menjadi kekuatan tempur utama Abyssal Legion terlepas dari jumlah mereka. Mereka digunakan untuk melindungi makhluk Abyssal Elite. Tetua klan Guardian Longhorn Beetle dikenal sebagai Longhorn Beetle King Emperor. Itu adalah Gunung Sage King Abyssal. Orang bisa dengan mudah membayangkan prestise klan ini di pesawat Abyssal. Pada saat itu, beberapa lusin Beetles Guardian Longhorn membentuk perisai besar di langit dan memblokir sebagian besar serangan. Ini telah memberi kesempatan kepada pusat kekuatan Roh Kudus untuk menembus pasukan manusia. The Darkest Bell dan The Darkest Phoenix, yang pernah ditemui Tang Wulin sebelumnya, hadir. Mereka memimpin sekelompok kekuatan Roh Kudus untuk terbang dengan cepat. Tujuan mereka bukan untuk membantai orang-orang, tetapi untuk menghancurkan senjata pertahanan jiwa skala besar itu. Pada saat singkat bahwa Tang Wulin dan rakyatnya terlibat dalam pertempuran, senjata pertahanan jiwa di dua puncak gunung semuanya hancur. Berapa lama pasukan federal akan bertahan tanpa persenjataan skala besar yang memadai? Akibatnya, Yali segera berbalik dan pergi setelah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia adalah kandidat terbaik untuk melawan Roh Kudus. Cincin jiwanya yang ke-8 menjadi bersinar dan kemudian cincin ke-9-nya juga. Nyanyian mantra suci mengelilingi tubuh Roh Kudus Douluo. Dia perlahan melayang ke udara. Pada saat itu, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Kaisar Hantu tidak berani menatap lurus ke arahnya. Oh tidak. Kaisar Hantu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah sekaligus. Dia ingin menghentikannya. Namun dia bertemu dengan sepasang tinju besar. Itu Cloud Vortex Divine Pang milik Yuanen Zentian. Cloud Vortex Divine Pang diciptakan oleh Yuanen Yehui setelah menerima bimbingan dari Titan Giant APR Ming. Itu telah menjadi keterampilan tempur paling kuat dari klan Titan Giant AP. Ketika dilepaskan oleh tetua klan Yuanen Zentian sebagai ledakan kuasi God peringkat, seberapa hebat itu dilihat oleh basis kultivasi mereka. Masih ada beberapa perbedaan antara kuasi God yang baru diangkat seperti Yuanen Zentian dan Ghost Emperor. Namun, masih perlu waktu bagi Kaisar Hantu untuk mengalahkannya. Nyanyian merdu dapat terdengar di seluruh langit. Roh Kudus Douluo melayang di atas dengan senyum lembut di wajahnya. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Putih murni. Sayap berbulu perlahan menyebar dari punggungnya. Satu demi satu. Satu pasang. Dua pasang. Tiga pasang. Sampai total 6 pasang 12 sayap berbulu terbuka. Kedua belas sayap mengepak dengan lembut. 9 pilar cahaya keemasan berseri-seri ke langit dan terkondensasi menjadi 9 entitas seperti matahari. Sosok muncul di bagian dalam masing-masing dari 9 matahari ini. Mereka adalah malaikat emas. Masing-masing dari mereka memiliki bentuk yang berbeda. Tetapi masing-masing dari mereka memiliki 6 sayap berbulu di punggungnya. Ketika para malaikat ini berkumpul, seolah-olah waktu dan ruang di medan perang besar sedikit melengkung, membuat setiap orang yang hadir memandang ke langit. Semua manusia merasa bahwa tubuh dan jiwa mereka telah dimurnikan dalam hitungan detik. Perasaan luar biasa yang tak terlukiskan memenuhi mereka dengan kenyamanan yang luar biasa. Basis dan kemampuan kultivasi setiap orang meningkat lebih dari 30% dalam sekejap. 9 malaikat mengepakkan sayap mereka bersamaan. Dan kecemerlangan emas yang luar biasa berkilau dengan cahaya bintang turun dari langit. Cahaya keemasan menutupi area yang sangat luas.
Hampir seluruh garis pertahanan diselimuti oleh kecemerlangannya. Ini adalah efek yang dihasilkan oleh dua keterampilan jiwa Roh Kudus Douluo yang paling tangguh. Mereka dikenal sebagai Archangel's Dance dan Angel's Blessing. Dua keterampilan jiwa ini adalah tipe pemulihan dan jenis dukungan masing-masing. Yali bisa menggunakan keterampilan ini setelah dia menjadi judul Douluo. Pada peringkat itu, hanya bisa memanfaatkan berkat malaikat setahun sekali. Bahkan, dia harus menyalakan api kehidupannya hanya untuk melakukannya. Bahkan pada peringkat limit Douluo, dia hanya bisa menggunakannya sekali sehari. Jadi orang bisa membayangkan betapa hebatnya keterampilan jiwa ini. Bersambung.